Sebentar. Oke. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah kewarganegaraan. Saya Vivi Aprita sebagai moderator. Silakan perkenalkan diri teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurul Irsa Azahra. Saya Nova Wardana. Saya Ilham Izwarli Fauzi. Baik teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang materi demokrasi yang terkait dengan bentuk partisipasi politik generasi muda dalam Pilpres 2019. Dalam pembahasan materi ini, kami akan membahas tentang definisi demokrasi terlebih dahulu, lalu jenis-jenis demokrasi, manfaat demokrasi, bentuk partisipasi politik generasi muda dalam Pilpres 2019, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik generasi muda dalam Pilpres 2019. Untuk materi pertama, definisi demokrasi akan dibawakan oleh Nova. Kepada Nova, kita persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan membahas materi mengenai definisi dari demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia, yang terdiri atas dua kata yaitu demos yang berarti rakyat, kraton yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Oleh Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia menyebutkan demokrasi sebagai sebuah penggeseran dan pergantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Di sini para ahli juga ikut serta dalam memberikan definisinya tentang demokrasi. Yang pertama yaitu menurut Giovanni Sartori. Demokrasi dipandang sebagai suatu sistem di mana tidak seorang pun dapat memilih dirinya sendiri. Tidak seorang pun dapat mengidentifikasikan dengan kekuasaannya. Kemudian tidak dapat merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat. Yang kedua yaitu menurut Sidney Hook. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang ketiga yaitu menurut Carol C. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya rakyat memerintah sendiri, baik melalui partisipasi langsung dalam merumuskan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka maupun dengan cara memilih wakil-wakil mereka. Yang terakhir yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi berarti bentuk pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta memerintah dengan peraturan wakilnya. Adapun cara lainnya yaitu demokrasi merupakan suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan-persamaan yang sama bagi semua warga negara. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Nova tentang mengenai definisi demokrasi sendiri. Untuk materi selanjutnya itu ada jenis-jenis demokrasi yang akan disampaikan oleh Nurul. Mungkin kepada Nurul dapat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis demokrasi. Pembagian jenis demokrasi dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya. Berdasarkan titik berat perhatiannya ada 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Selanjutnya, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Dan yang ketiga, demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya yaitu jenis demokrasi berdasarkan ideologi.
berdasarkan ideologi ada dua, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial atau perbedaan sosial. Yang selanjutnya yaitu jenis demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Di sini ada dua juga, di mana demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Dan yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul. Selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu definisi dari demokrasi dan jenis-jenisnya, mungkin kita akan membahas tentang manfaat dari demokrasi itu sendiri. Untuk manfaat demokrasi ini, saya persilakan kepada Nova untuk pembahasannya. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari demokrasi. Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Ada 5. Yang pertama yaitu kesetaraan sebagai warga negara. Di sini demokrasi memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan menuntut perlakuan sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Kebijakan dapat mencerminkan keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat. Yang ketiga yaitu pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan di antara warga negara. Dalam demokrasi, untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada, dilakukan melalui diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan paksaan atau pameran kekuasaan. Yang keempat yaitu menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dalam kebebasan-kebebasan dasar tentang hak-hak sipil dan politis, hak-hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dan sebagainya. Hak-hak itu memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik. Terakhir yaitu yang kelima, pembaharuan kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembawaan kehidupan sosial. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan pergantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun dan damai. Demokrasi memuluskan proses alih generasi tanpa pergolakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materi dari Nova. Selanjutnya itu bentuk partisipasi politik generasi muda dalam Pilpres 2019. Sebelum adanya Pilpres pada 2024 atau 2023, mungkin kita akan membahas tentang partisipasi politik pada 2019, yaitu oleh kelompok Samawi pada daerah Tasikmalaya. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang dari kelompok ini dulu, yaitu perkembangan partisipasi politik di Indonesia ini sangat dinamis, khusus warga negara yang berpartisipasi dalam kegiatan yang lebih kreatif daripada mereka hanya menjadi subjek dari proses politik. Di sisi lain, jumlah warga aktif mempengaruhi proses politik berkembang pesat dalam bentuk kedua organisasi non-pemerintah maupun kelompok-kelompok relawan. Bentuk dari partisipasi politik sendiri itu terlihat pada kelompok relawan Samawi. Nah, kelompok relawan Samawi ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh para anak muda dari berbagai latar belakang profesi dan organisasi Islam sebagai wujud ijtihad dan ikhtiar politik sekaligus bentuk bakti kepada bangsa, agama, dan negara. Nah, munculnya organisasi relawan ini terdiri dari dua faktor, di mana ada faktor internal yang menandai berdirinya organisasi ini adalah sosok seorang insinyur Joko Widodo yang sudah teruji secara kepemimpinan dan program yang dijalankan langsung dan dirasakan oleh masyarakat. Sementara faktor eksternal yaitu membuat relawan Samawi ini adalah menguatnya relasi atau wacana politik identitas yang memiliki praktis menguat pada Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2018.
Nah, bentuk partisipasi politik dari kelompok Samawi ini yaitu Kota Tasikmalaya ini khususnya Samawi ini untuk membangun pemimpin yang terus memperhatikan janji-janjinya yang telah memenangkan di pemilu Presiden 2019. Dia mengadakan seperti pertemuan di mana uh, adanya program-program yang dijalankan. Yang pertama itu diadakannya rapat internal antara Insinyur Haji Joko Widodo dan Ma'ruf Amin bersama Samawi untuk menentukan dan merealisasikan janji-janji yang telah mereka buat atau janji-janji yang telah mereka janjikan kepada Kota Tasikmalaya. Yang kedua yaitu Samawi berkomunikasi dengan Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya. Yang ketiga yaitu Samawi terjun langsung kepada masyarakat untuk memastikan apakah program yang telah direalisasikan itu mempunyai dampak atau tidak membantu masyarakat Kota Tasikmalaya. Dan yang keempat yaitu mengawal setiap program yang direalisasikan terhadap kepala desa dan berkoordinasi dengan RT RW sekota Tasikmalaya. Dan yang terakhir yaitu bekerja sama dengan para santri, mahasiswa, dan ulama di kota Tasikmalaya dengan turun ke bawah untuk mengetahui seberapa besar dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang masuk dalam program kerja Insinyur Haji Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sebelumnya, kelompok Samawi ini merupakan bentuk kelompok yang mendukung paslon dari Insinyur Haji Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Nah, untuk yang terakhir, relawan Samawi ini telah mampu membangun pelembagaan budaya partisipasi di daerah Tasikmalaya yang ditegaskan bahwa partisipasi politik yang dilakukan oleh relawan ini adalah partisipasi politik aktif di mana orang-orang itu terlibat di organisasi atau asosiasi sukarela. Untuk itu mungkin pemaparan materi dari contoh bentuk partisipasi politik oleh generasi muda di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik generasi muda dalam Pilpres 2019 yang akan disampaikan oleh Ilham. Kepada Ilham kita persilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik generasi muda dalam Pilpres 2019? Ada terdapat dua faktor. Faktor pertama, faktor penghambat. Adapun faktor penghambat dari partisipasi politik itu seperti kebijakan induk organisasi yang selalu berubah, pemula yang otonom, dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk mensukseskan suatu kegiatan politik yang diikuti, serta beberapa faktor lain. 1. Kebijakan induk yang selalu berubah. Kebijakan induk yang selalu berubah yaitu organisasi atau badan yang dipandang elit politik dalam tubuh suatu organisasi masyarakat atau seorang pemilih selalu berubah. Kebijakan terhadap partisipasi yang ada dengan yang baru sesuai situasi dan kondisi. 2. Pemilih pemula yang otonom. Pemilih pemula yang otonom akan membuat gerakan politisnya tidak independen. Pemilih pemula tersebut berada dalam hubungan suatu organisasi induknya, baik sifatnya konsultasi atau koordinasi. 3. Dukungan yang kurang. Selama proses partisipasi politik akan menghambat aktivitas politik generasi muda, komunikasi harus terjalin baik dan tetap harus diperhatikan. Faktor kurangnya dukungan untuk mensukseskan Pilpres 2019 membuat pemuda menjadi tidak percaya diri bahwa suaranya berpengaruh bagi masa depan Indonesia. Mereka berpendapat bahwa yang berhak untuk terjun di dalamnya adalah orang-orang kaya, berpendidikan, atau orang sudah berpengalaman dalam dunia politik tanah air. Hal tersebut terjadi karena biasanya kurang dukungan dari lingkungan sekitar. Seperti halnya dukungan keluarga menjadi faktor yang sangat penting. B. Faktor pendorong partisipasi politik generasi muda. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor utama dalam partisipasi politik masyarakat. Artinya, sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat, dan kegiatan politik menjadi ukuran seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Begitu juga dengan pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih sebagai besar, belum memiliki jangkauan politik yang luas, dan menentukan kemana mereka harus memilih. Faktor pendorong yang menurut Mibrah diantaranya: 1.
adanya rangsangan politik. Rangsangan politik sangatlah penting untuk menumbuhkan kesadaran seorang pemilih agar mau berpartisipasi dalam kegiatan politik. Dalam hal ini, minat berpartisipasi dipengaruhi misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau melalui diskusi formal maupun informal. 2. Karakteristik pribadi seseorang. Karakteristik pribadi seseorang juga merupakan faktor pendorong seseorang dalam berpartisipasi politik. Orang-orang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik. 3. Karakteristik sosial. Faktor pendorong partisipasi politik lainnya yaitu karakteristik sosial, seperti status sosial, ekonomi, ras, dan etnis. Seseorang yang bagaimanapun juga ikut mempengaruhi persepsi, sikap perilaku seseorang dalam bidang politik. Oleh sebab itu, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik. Para pemuda mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda. Namun dari berbagai macam perbedaan itu, para pemuda cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka. Peran mereka sebagai masyarakat. 4. Situasi atau lingkungan politik. Situasi atau lingkungan politik yang kondusif merupakan salah satu faktor pendorong dalam berpartisipasi politik. Dengan lingkungan politik yang kondusif, membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang otoriter. 5. Pendidik politik. Pendidikan politik merupakan faktor pendorong lain dalam partisipasi politik. Berbeda dengan seseorang mempunyai atau pernah mendapatkan pendidikan politik yang tentunya mereka akan lebih sadar dan berpikir terbuka akan pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum sebagai bentuk demokrasi di Indonesia. Baiklah, sekian materi dari faktor-faktor. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ilham yang telah menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pada pemilu pada tahun 2019 yang diharapkan di mana generasi muda selanjutnya akan lebih banyak lagi berperan dalam pemilu pada 2024. Oke, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pembahasan tentang demokrasi menghadapkan kita pada suatu kompleksitas permasalahan yang klasik, fundamental, namun tetap aktual. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum, karena demokrasi sangat erat kaitannya dengan politik dan hukum. Adanya kehidupan yang demokratis melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban atau lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilaksanakan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi. Mungkin itu adalah materi dari kelompok 11 dalam penyampaian tentang demokrasi dalam bentuk partisipasi politik generasi muda pada Pilpres tahun 2019. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua bisa dilakukan di WhatsApp group. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.